bertiga bakal ngobrol seru-seruan tentang sejarah. Sebelumnya kita harus perkenalan dulu karena ada peribahasa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Jadi kenalin, aku Kaira Adifa aka Kaira. Kenalin, aku Baby. Baby apa tuh? Baby Jane dong. Oh, bukan Baby Romeo. Terus ada aku Jasmine Anaira. Jasmine Aladinnya mana? Nggak ada. Udah ya, udah. Oke, jadi kita itu bakal ngebahas sejarah mulai dari zaman purba yang udah ada jauh sebelum kehidupan manusia. Kita bakal menggali fakta-fakta menarik mulai dari asal-usul alam semesta, terus persebaran nenek moyang, manusia purba, dan masih banyak lagi pokoknya. Tunggu ya. Kita bakal ajak kalian untuk menyelam jauh ke dalam ruang dan waktu. Let's go! Let's go. Nah, kalau asal-usul alam semesta itu kan ada teorinya ya, namanya itu teori Big Bang. Maksud dari teori Big Bang itu gimana sih? Jadi pada awalnya para ilmuwan tuh percaya kalau misalnya alam semesta ini terbentuk dari Big Bang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu lah. Ya kan? Terus di situ keadaan bumi yang masih gumpalan gas panas. Terus bentuknya itu bola padat dan juga dingin gitulah. Tapi aku tuh masih bingung deh. Kalian ada yang tahu nggak sih tentang perkembangan bumi yang dibagi menjadi 4? Aku tahu. Dengarkan. Menurut Baby Romeo. Jadi masa di bumi itu kan dibagi jadi 4. Yang pertama tuh ada masa arkeum, yang kedua ada masa paleozoikum, yang ketiga masa mesozoikum, dan yang terakhir masa neozoikum. Nah, jadi masa arkeum itu tuh berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Lama banget kan. Dan ini tuh masih belum ada munculnya tanda-tanda kehidupan lah. Karena bentuk bumi juga tuh masih berbentuk bola gas panas gitu loh. Ya kan? Yang tadi kata aku ya? Iya, yang tadi kata Kaira kan. Nah, terus yang kedua ada masa paleozoikum. Di masa ini tuh berlangsungnya tahun 500 sampai 250 juta tahun yang lalu. Nah, di sini udah mulai muncullah tanda-tanda kehidupan kayak dan tapi tuh iklimnya tuh masih belum normal dan keadaan bumi tuh masih belum stabil. Ya, ketiga ada masa mesozoikum, berlangsungnya tuh sekitar 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Itu bumi itu udah mulai berkembang lah, dan hewan-hewan raksasa kayak dinosaurus juga tuh udah mulai berkembang gitu. Jadi belum punah ya? Iya, belum. Nah, terus keadaan bumi itu kan udah mulai stabil dan iklimnya tuh udah normal. Nah, terus terakhir nih masa Neozoikum. Di masa Neozoikum ini tuh berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan keadaan bumi udah stabil dan udah mulai berkembang juga kan. Nah, terus makhluk raksasa kayak dinosaurus juga udah mulai berkurang, kayak udah punah gitu. Nah, aku tahu kalau Neozoikum ini tuh dibagi jadi 2 zaman Ya, nggak dibagi sih? gitu, Iya, zaman ada lagi. apa ya? Iya. Neozoikum itu ada masa zaman tersier sama zaman Quarter. Nah, setahu aku kalau zaman tersier itu udah berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu nggak sih? Iya. Dan yang paling gong dari zaman tersier ini tuh maaf ya kalau langsung aja. Oke ya. Ya. Jadi tadi kalau dari zaman tersier itu kan udah berlangsung dari 60 juta tahun yang lalu gitu kan. Kayak awal-awal zaman Neozoikum yang tadi Baby bilang gitu. Dan yang paling gongnya itu dari zaman tersier itu udah mulai kayak muncul hewan-hewan yang menyusui gitu, mamalia sama manusia primitif. Berarti sebelumnya tuh belum ada ya? Belum, jadi baru udah mulai muncul tuh di Neozoikum di akhir-akhir. Terus kalau zaman Quarter itu ada dibagi jadi 2 masa lagi. Itu ada masa Pleistosen sama Holosen. Nah, kalau masa Pleistosen itu ada kala glasial. Nah, kala glasial ini itu es di kutub utara itu kayak menutupi hampir sebagian besar dari permukaan bumi. Jadi kayak banyak tuh es di bumi itu daripada daratan. Oh, berarti manusia itu masih banyak yang berpindah-pindah ya, nggak menetap karena masih ada Iya, banyak es. Iya. Terus permukaan bumi juga permukaan laut jadi sudah gara-gara si air lautnya juga itu membeku jadi es. Oh, Dan terus ada abis itu ada interglasial. Nah, kalau interglasial ini
suhu bumi itu udah mulai panas, jadi si es itu udah mulai mencair gitu. Abis itu ada masa Holocene. Nah kalau masa Holocene ini kayak yang tadi di interglacial kayak udah pada mencair gitu kan es-esnya. Nah karena si es itu udah mencair, jadi timbullah kayak udah mulai timbul pulau baru gitu, menyebabkan sebenarnya ngaruh ke menyurutnya populasi apa makhluk raksasa gitu. Kayak tadi dia bilang yang dinosaurus gitu-gitu. Jadi karena itu jadi mulai Iya. Jadi di masa itu udah mulai juga Homo sapiens gitu guys, yang kayak kita. Menarik. Oh iya, ngomong-ngomong Homo sapiens yang udah mulai hidup di masa Neozoikum, berarti ada nenek moyang nggak sih? Udah ada muncul? Iya, pasti dong. Nah, setahu aku asal-usul nenek moyang itu ada 3 teori kan sih? Yang pertama itu ada teori out of Africa, terus teori Yunan sama teori Nusantara. Aku pengen ngasih tahu lebih percaya sama teori Yunan karena gak penasaran kalian? Penasaran? Kenapa? Aku lebih percaya teori Yunan itu gara-gara manusia purba yang jadi nenek moyang di Indonesia itu katanya berasal dari Yunan. Itu tuh Yunan tuh Cina bagian selatan kan. Nah terus teori Yunan ini itu ada beberapa ahli yang mendukung dan percaya juga. Contohnya kayak ada Muhammad Ali, tau kan kalian? Ali. Terus ada Johann Hendrik, terus sama ada Robert Barron sama Nicholas Johannes, tau kan kalian pasti. Nah kata menurut Muhammad Ali juga, bangsa Indonesia itu awal mulanya dari bangsa Mongol itu. Jadi pas awal mulanya dari Mongol kita tuh terdesak-desak jadi pindah ke selatan sama bangsa-bangsa yang lebih kuat dari kita gitu. Jadi kita kayak kegeser gitu ke selatan, awalnya kita di Mongol. Terus kalian tahu nggak sih pernah ada kapak tua yang ditemuin di wilayah Nusantara gitu, dan si kapak tuanya itu mirip sama kapak tua yang pernah ditemuin di Asia Tenggara juga. Jadi itu kayak benar-benar nyambung sama teori Yunan gak sih? Iya sih. Nah, kalau aku pengen nanya deh ke kalian, di antara 3 teori itu kalian lebih percaya yang mana? Kalau buat aku sendiri ya, aku lebih percaya sama teori out Africa. Kenapa tuh? Karena di situ dijelasin kan kalau misalnya Homo sapiens ini berasal dari Afrika dan mulai menyebar ke wilayah-wilayah lainnya sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu deh. Iya, jadi persebaran ini juga terbilang cukup lambat ya dibandingkan dan juga disebut dengan zaman glasial yang tadi bilang aja itu loh, yang dimana betul, dan manusia itu kan masih sering berpindah-pindah kan di zaman itu. Jadi berdasarkan penelitian ini juga dikatakan kalau misalnya Homo sapiens masuk ke Nusantara sekitar 60.000 tahun yang lalu, yang dinamakan dengan ras Melanesia. Wow. Kamu gimana, Beb? Aku lebih percaya teori Nusantara sih. Karena menurut teori ini tuh bangsa Indonesia tuh berasal dari wilayah Indonesia sendiri, jadi nggak berasal dari daerah lain gitu. Nah terus teori ini tuh ditemukannya oleh Muhammad Yamin gitu. Orang Indonesia yang tokoh Indonesia yang terkenal seperti Ya, menurut Muhammad Yamin tuh kalau penemuan fosil dan artefak itu tuh lebih banyak dan lebih berbagai macam itu di Indonesia, jadi daripada di negara Asia lainnya. Itu lebih banyak kan di berbagai macam. Oh iya, ngomong-ngomong tentang asal usul nenek moyang, kalian penasaran kan? Persebaran nenek moyang tuh kayak gimana sih awalnya? Iya, ya gimana bisa menyebar gitu ke Indonesia. Jadi kedatangan nenek moyang itu tuh melalui secara bertahap. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama tuh tahap Proto Melayu, berlangsungnya tuh sebelum Masehi. Gelombang migrasi pertama datangnya bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid ke Indonesia. Gelombang migrasi ini juga berasal dari Yunan dan tiba di Nusantara. Mereka tuh bermigrasi itu melalui 2 jalur. Ada jalur barat dan jalur timur. Ada tahap Deutero Melayu. Dan di gelombang migrasi kedua ini tuh bangsa Melayu Austronesia tiba di Nusantara dan mereka tuh membawa peralatan logam kayak perunggu gitu. Band. Oh iya nggak asik, Iya kan, kayak band kan. Band perunggu yang gimana sih namanya? Gini guys, Gimana coba?
Terus mereka tuh bermigrasinya tuh melalui jalur barat. Nah, dua lagi. Doit sama Papua. Oh, kalau itu aku tahu. Tahu Yang ras Wedoid sama Papua. Iya, itu iya. Raswedoid kan. Iya. Ras Wedoid. Wedoid itu. Jadi mereka tuh si ras Wedoid itu sebenarnya udah datang ke Nusantara sebelum Pulau Melayu sama Datuk Melayu gitu loh. Tapi mereka itu berkembangnya ada di Sumatera, terus di mana ya? Palembang, Sulawesi Tenggara sama Siak. Nah, tahu kan? Iya. Terus ada ras Papua Melanosoid. Nah, kalau ini tuh si Papua Melanosoid ini tuh sebenarnya nenek moyang dari Papua sama suku ini Melanesia. Yang tadi siapa bilang sih Melanesia tuh kamu ya? Iya. Oh, ya pokoknya itu Iya. ya. Nah, kalau ras Papua Melanosoid ini tuh mereka tuh berkembang jadi suku Semang di Malaysia sama suku Negrito di Filipina. Ngomong-ngomong tentang ras, aku penasaran deh sama kalian. Kalian penasaran nggak sama manusia? Penasaran dong. Aku penasaran. Iya dong. Itu penasaran banget ya. Iya. Kenapa sih? Gimana? Jadi How? awalnya tuh manusia praksara tuh sebenarnya mirip-mirip gini loh. Bisa dibedakan dari postur tubuh sampai ke mukanya. Gimana tuh? Jadi kayak Meganthropus sama Pithecanthropus. Nih, kalau Meganthropus Namanya itu mirip gitu ya? Iya. kayak mukanya tuh lebih mirip kera. Iya, Oke. mukanya mirip kera. Terus belakang kepala itu ada tonjolan yang tajam banget. Dan iya, nggak tahu juga. Ya pokoknya itu. Terus badannya tuh tegap, guys. Gitu paling Oh, oke. tegap. Berarti Kalau misalnya Pithecanthropus, dia nggak setegap Meganthropus, dan juga di bagian belakang kepalanya kayak wanita berkonde. Kalian tahu nggak sih? Oh, Yang wow. iya, Iya. kayak gini guys. Terus selain itu hidungnya juga tetap. Oh, Nah, terus tuh ada apa lagi sih? ada apa ya? Homo wajakensis sama Homo floresiensis, kan? Iya. Nah, kalau dari Homo wajakensis sama Homo floresiensis itu secara fisiknya udah kelihatan beda banget sih sebenarnya. Bisa dilihat dari tingginya itu biasanya kalau Homo floresiensis itu suka disebut manusia kecil karena Karena kecil. mereka tuh beneran pendek dan small banget guys. Oke. Bahkan katanya tuh tingginya tuh udah nyampe 1 meter, jadi kayak sekitar 100 cm gitu loh. Kayak kurcaci ya. Caci kerbil gitu lah, pokoknya mini banget. Iya. Wajah Kensis tuh tingginya kayak manusia zaman sekarang aja sih, kayak sekitar 170-an. Pokoknya Normal. nggak 100 cm juga. Iya. Terus bisa dilihat dari apanya ya? Pokoknya mereka tuh bisa dilihat dari kalau Homo floresiensis itu lo punya rambut, jadi kayak masuk Oh, gitu, langsung. ngerti nggak sih? Kalau itu tuh ada ininya Kalau kita kan ada. Kalau dia nggak. Terus kalau wajah Kensis di mukanya itu dahinya mereka tuh kayak ada tonjolan gitu, nggak tahu apa, pokoknya tonjolan gitu. Dan juga volume otaknya setahu aku kalau floresiensis itu kayak nggak nyampe 500, kayak sekitar berapa ya, 380 cc sampai 417 gitu. Nah, kalau wajah Kensis itu lumayan tinggi sih, kayak 1630. Jauh nggak sih? Jauh banget. Iya, Ya jauh kan? sih. Makanya ngomong-ngomong, si Homo wajah Kensis itu ditemuinnya sama Eugene Du Bois. Ditemuinnya itu di Wajak Tulang Agung di Jawa Timur, tau nggak sih? Di Jawa Timur. Tahu. Pada tahun 1889. Nah, kalau Homo floresiensis itu ditemuinnya sama pastor. Nama pastornya itu Verhoeven. Sering dengar kan pasti? Iya, aku sering banget denger ya. Dibahas Sering. itu. Nah, kalau itu ditemuinnya ada di Gua Liang Gua. Itu tuh ada di Nusa Tenggara Timur. Jauh sih dari sini. Iya dong, Ditemuin itu jauh. pas tahun 1965. Jadi lebih duluan wajah Kensis ada ditemuin. Iya. Oh iya, sama ada Homo solosiensis. Jadi Homo solosiensis itu manusia jenis Homo yang lebih baik secara fisik dan budaya.
Nah, terus ditemukannya tuh sama Van Koenigswald dan Weidenreich di daerah Ngandong, Lembah Bengawan, Solo, Jawa Timur. Jawa Tengah. Solo kan Jawa Tengah, kok Jawa Timur sih? Gimana sih tadi? Iya, di Lembah Bengawan, Solo, Jawa Tengah pada tahun 1931 sampai 1934. Nah, terus kalau si Homo sapiens ini tuh kayak dia tuh punya volume otaknya tuh 1000 sampai 1300 cc. Ya. Wow. Terus mereka juga tingginya tuh cuma 130 sampai 210 cm doang. Tapi nggak sependek Iya fotosintesis sih, juga iya ya sih. sebenarnya. Nah, terus mereka tuh wajahnya nggak menonjol. Oh iya. Jadi nggak menonjol ke depan. Kalau tindakan fokus kan menonjol ya. Iya, makanya lebih baik secara fisik gitu kan. Oh iya ya. Nah, terus juga apa ya? Mereka tuh jalannya menggunakan 2 kaki tegap, jadi tegap. Berarti udah kayak bukan kayak manusia aja ya. Kayak manusia sih. Terus otot mereka tuh udah mulai penyusutan gitu loh, otot mereka jadi. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang ciri-ciri manusia masa praksara, kalian penasaran nggak sih gimana mereka hidup, cari makan, bahkan untuk bertahan hidup tuh kayak gimana? Kepo banget, aku kepo. Oh ya. Jadi di sini aku mau jelasin Bertahan hidup Iya. edisi orang praksara. Iya. Praksara. Yang pertama itu aku mau jelasin sistem mata pencaharaannya terlebih dahulu. Dimulai dari masa berburu dan penjajahan. Oh iya. Nah, jadi manusia di masa ini tuh kayak masih bergantung pada alam, atau bisa kita bilang food gathering. Oh iya ya, tahu. Udah dijelas sama Iya. Betul. Terus ini tuh hidup di masa modern dan juga pemimpinnya dipilih berdasarkan kekuatan. yang paling kuat gitu Iya, ya. bisa dibilang kayak primus inter pares. Jadi kemungkinan besar di sini tuh yang kelahiran laki-laki kan. Iya, karena kan yang karena lebih kuat. ya, karena di situ tuh cewek tuh biasanya menjamu dan laki-laki tuh yang mencari makanan, atau bisa bilang Yang Yang berburunya. Iya iya. Berburunya cowok. Oke. Terus yang kedua itu masa bercocok tanam tingkat awal. Jadi kalau di sini masa bercocok tanam tingkat awal ini tuh manusia tuh masih berhubung. Jadi pakai teknik slash and burn. Wow. Ya, hidupnya juga udah semi menetap gitu sih, dan mengenal animisme, dinamisme, serta shamanisme. Terus yang ketiga ada masa bercocok tanam tingkat lanjut. Jadi kalau di sini tuh mereka udah tahu bersawah, terus udah tahu mengenai astronomi gitu loh. Wow. Terus tahu sistem barter guys. Dan pemimpinnya ya, kalau pemimpinnya dipilih berdasarkan kecerdasan. Jadi udah bukan Bukan kekuatan ya, udah. tapi kecerdasan. Lanjut pemimpin. Benar. Dan pembagian kerja di masa ini juga lebih kompleks. Oh iya. Kemudian yang terakhir adalah masa perundagian. Masa perundagian ini tuh muncul golongan undagistei atau disebut terampil membuat logam, maaf guys. Jadi hidupnya tuh udah teratur, menetap, dan juga pembagian kerjanya lebih jelas dibandingkan yang tadi. Kan tadi masih kompleks, kalau ini udah lebih jelas. Corak kehidupan manusia praksara berdasarkan hasil budayanya. Penasaran? Kan tadi kan sistem mata pencaharian, Yang sekarang budaya ya, budaya. Kalau budaya sendiri tuh dimulai dari zaman Paleolitikum. Jadi zaman ini tuh disebut sama zaman batu tua guys. Zaman ini bermulanya 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Gaya hidupnya juga nomaden. Dan kebudayaan yang cukup terkenal disebut Pacitan dan Ngandong. Ya tau kan. Kemudian yang keduanya itu ada Mesolitikum. Gimana tuh? Kalau Mesolitikum ini nggak jauh beda sih sama Paleolitikum, tapi mereka itu menangkap ikan guys, makannya itu menangkap ikan. Seru banget. Iya. Dulunya iya. Terus kalau misalnya tempat tinggalnya di tepi pantai guys, mereka tuh. Jadi bisa dibilang Kejoken, Modinger, dan Goa.
Jadi di tepi pantai dan juga goa. Kalau goanya itu ugly sauce rochi. Terus yang ketiga itu budaya Neolitikum. Jadi alat-alat, jadi peralatan yang mereka buat itu dari batu. Jadi lebih halus dan juga sempurna deh. Kayak kapak persegi, Iya, tahu kapak lonjong, lonjong, kayak gitu ya. betul. Terus yang terakhir, belum nih, budaya megalitikum yang ketiga. Gimana tuh? Jadi kalau di budaya megalitikum ini mereka udah percaya dengan kepercayaan itu. Mereka juga Udah mulai percaya pemimpin sih lebih kayak percaya juga. Iya. kayak adanya arca. Jadi mereka percaya patung yang menyerupai manusia. Oh, nyembah. Ya, terus ada menhir, tiang atau enggak tiang batu gitu lah pokoknya. Terus ada sarkofagus, itu tuh kayak Yang peti. peti mati itu guys, Iya. buat orang meninggal. Kamu tahu? Tahu Iya, dong, itu aku pernah peti belajar berbatu. kayak gitu. Iya, masih banyak lagi deh. Jadi yang terakhir itu ada budaya logam guys. Kalau budaya logam, manusia itu udah pada bisa mengembangkan teknologi. Jadi maju lagi guys. Keren. Gacor. Seru banget kan, Beb J, belajar sejarah mengenai manusia Praksara, terus teori-teorinya kayak gimana. Kita jadi kayak lebih tahu, lebih mendalam tentang Iya, si memahami. sejarah bagaimana saudara moyang kita, penyebaran dia gimana. Ya, asal usul. Masuk apa guys? Iya. Seru banget guys. Iya kan? Menarik banget sejarah itu buat dipelajarin. Iya, Sampai kita nggak kerasa loh, dari tadi kita udah ngobrol. Oh, banyak kita udah banget. iya. Kita udah ngobrol banyak banget. Segitu aja kali ya, cukup. Sampai ketemu di next Di sekolah. sekolah. Sampai jumpa. Terima kasih.